Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-5 sampai 6. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan mau kita hidup berhikmat, ditulis oleh John Woodridge. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu mendengar kalimat, dia atau barang itu datang sebelum waktunya? Sebagai contoh adalah, produk yang diciptakan sebelum pasar atau masyarakat siap untuk menerimanya. Ada banyak hal yang harus dilakukan, sebelum membuat produk tersebut sukses. George Washington Carver mengalami hal ini. Lahir sekitar tahun 1861 selama Perang Sipil. Dia seharusnya menjadi korban dari keadaan, diskriminasi terus-menerus, dan bahkan kehilangan ibunya karena pedagang budak. Sebagai anak kecil, dia berseru kepada Tuhan di tengah-tengah keadaannya yang sulit, dan Tuhan mendengarnya. Tuhan memberi George semangat, ketekunan yang gigih, dan dia sangat termotivasi untuk belajar. Carver mendapati bahwa petani di wilayah selatan, yang menanam kapas selama ratusan tahun, perlu menanam tanaman baru, ketika tanahnya tidak subur lagi, dan akibatnya, para petani akan berhutang hingga tak sanggup melunasinya. Untuk memulihkan kondisi tanah, Carver menyarankan penanaman kacang tanah dan ubi jalar sebagai pengganti kapas. Setelah banyak upaya yang dilakukan untuk merayu para pekebun, akhirnya mereka meningkatkan luas areal kacang tanah dan ubi jalar mereka secara bertahap, hingga menjadi tanaman nomor 1 di selatan. Namun tidak ada pasar yang cukup besar untuk kacang tanah dan ubi jalar. Mereka dipaksa untuk membiarkan produk mereka membusuk di ladang. Para petani pun kehilangan uang lebih banyak dari sebelumnya. Situasi ini sangat menekan Carver. Dia membawa masalah itu pada Tuhan dalam doa, dan berkata, Tuhan Pencipta,
Mengapa engkau membuat kacang? Beberapa tahun kemudian, Carver menceritakan bahwa Tuhan menuntunnya ke laboratorium, dan Carver menemukan banyak produk. Sekitar 300 produk yang dapat dipasarkan dari kacang tanah, termasuk lemak, mayones, keju, sampo, kopi instan, tepung, sop, bedak wajah, plastik, perekat, dan acar. Selain itu, Carver menemukan lebih dari 100 produk yang dapat diolah dari ubi jalar, di antaranya yaitu pati, lem kertas, cuka, semir sepatu, tinta, dan pemanis pengganti gula. Karena produk baru-baru ini, permintaan kacang tanah dan ubi jalar tumbuh, dan benar-benar mengubah perekonomian selatan. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, apakah Tuhan telah menjadikanmu seorang penemu? Mintalah Tuhan untuk membantumu menemukan apa yang dapat kamu lakukan, untuk menggenapi rencananya, sama seperti Carver menemukan apa yang dapat ia lakukan bagi bangsanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.